أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke ijo Tanjung Alam hari sinayan kapasabaso. Sia-sia nan menjawab salam, ambo doakan masuk surga. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah kajian majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat apa? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kemudian yang perlu sangat kita syukuri Bapak dan Ibu, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang harus sangat kita cemaskan Bapak dan Ibu, bukan hanya perkara dunia. Yang harus kita cemaskan bukan hanya perkara harta, perkara uang, perkara anak kita. Yang harus kita cemaskan Bapak dan Ibu, apakah iman dan Islam ini bertahan sampai mati? Karena banyak Bapak dan Ibu, di awalnya dia Islam, dia beriman, di tengah-tengahnya dia taat, istiqomah, di akhir kehidupannya keluar keimanan di dalam diri. Ada bersisa Bapak dan Ibu, saking taatnya, saking solehnya, saking taatnya beribadah kepada Allah, murid-muridnya bisa tabang di atas udara. Tetapi di akhir kehidupannya keluar keimanan di dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka diajarkan oleh Nabi membaca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa tu'at. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku, istiqomahkan hatiku ala dinik wa tu'ati, pada agama dan ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan awak taat sampai mati. Amin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkah selawat yang pendek ini di akhirat nanti kita berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Biarlah Bapak dan Ibu kita berada di barisan yang paling terbelakang, asalkan kita berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita berada di barisan yang paling terdepan, tetapi posisi kita berada di barisan Abu Lahab dan Abu Jahal. Biarlah posisi kita di barisan yang paling terbelakang, asalkan berada di barisan Nabi Muhammad. Daripada kita berada di barisan yang terdepan, akan tetapi posisi kita berada di barisan Fir'aun laknatullah alaihi. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, pertama ambo minta maaf tidak sesuai dengan jadwal. Awalnya tadi ambo kapai jonda, tapi separuh jalan ibu jalabe tapaso badia. Kalau pai joto tu
kadang macet Bapak Ibu. Ambo minta maaf, boleh dimaafkan. Lagi saya nak kananya tasinggung nak turun ambo ketek udah mata pandapit alun bara bau mo setahun jagung. Jika ada salah nanti dalam penyampaian, ambo lebih dahulu meminta maaf kepada kita bersama. Bah kira-kira Bapak Ibu lain dimaafkan. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam mengajarkan kepada kita agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan. Kata pepatah, di dalam kehati-hatian terdapat keselamatan dan di dalam tergesa-gesa terdapat penyesalan. Tapi ada 5 perkara Bapak Ibu yang harus kita segerakan, yang harus terburu-buru kita lakukan. Yang pertama, jenazah harus cepat dikuburkan. Nabi Muhammad Bapak dan Ibu kelahiran di kota Mekah dan meninggal di kota Madinah, dan Nabi dikuburkan, dimakamkan di kota Madinah. Jadi Islam itu menginginkan kemudahan dan menghindari kesukaran. Jadi Bapak dan Ibu, pelajarannya di mana awak meninggal, di situ awak dikubur. Banyak sebagian kampung Bapak dan Ibu mintang-mintang nyo punya jabatan, mungkin nyo datua, mungkin nyo laba pasan, kok mati yang harus dikuburan di kampung. Hal yang seperti itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Di mana awak mati, di situ awak dikuburan. Kemudian yang kedua adalah mengkawinkan anak perempuan apabila sudah ada jodoh. Kemudian yang ketiga, segera membayar hutang. Yang keempat, menghidangkan makanan bagi tamu kita yang datang ke rumah. Dan yang kelima, bertaubat kepada Allah. Dan yang kelima inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata taba yatubu, masdarnya taubatan. Artinya kembali, sadar, ingat kembali. Artinya apa? Selama ini kita melakukan larangan Allah, selama ini kita lalai kepada Allah, selama ini kita durhaka kepada Allah, melakukan larangan Allah, kembali kepada perintah Allah. Pak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertaubat? Pak Ibu, baku harus sampai bertaubat? Karena kita manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Karena iblis laknatullah alaih sudah berjanji kepada Allah, apa katanya? Wahai ya Allah, dengan kemuliaan-Mu aku akan selalu menggoda, menggelincirkan anak cucu Adam kepada lembah-lembah dosa. Baru Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ambo tanya, apa kira-kira hukum taubat? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Bu? Kita landaskan kajian kita pada sore yang berbahagia ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita fokus pada bab taubah. Imam An-Nawawi mengatakan, qala ulama at-taubatu wajibatun. Tobat itu adalah wajib hukumnya, min kulli dzambin, dari setiap melakukan dosa. Nah Bapak Ibu, dosa itu terbagi dua. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar.
Nah, apa itu dosa kecil? Dosa kecil yang dianggap remeh. Dosa kecil apabila dilakukan berkali-kali bisa menjadi dosa besar. Dan ketika seseorang melakukan dosa besar dan dia bertobat sebenar-benar taubat, akan hilang dosa. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dosa itu terbagi dua. Yang pertama, dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dosa kita kepada manusia. Kalau taubat kepada Allah, dosa kepada Allah, cukup melakukan 3 syarat, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syaratnya, Bu? 3. Nah, apa yang pertama? Yang pertama, ayyuqli'a 'anil maksiyah. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, wasani ayyandama 'ala fi'liha. Menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau menyesal tu Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ada orang Bapak dan Ibu nyolah mengaku taubat, tapi nyu bangga. Apa ceknya? Ambo ketemu dolah bo cubo sedonya. Lah puwe ambo mangada elok mo cubo. Padahal syarat taubat yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, yang ketiga, wathalisu ayyazama alla ya'uda ilaiha abada. Nah, ini yang ketiga, bertekad, berniat tidak akan mengulanginya lagi. Bukan berarti Bapak dan Ibu setelah awak taubat, pertama awak tinggalkan dosa tu, yang kedua awak menyesal sejadi-jadinya, yang ketiga awak bertekad, berniat tidak akan mengulanginya lagi. Kok tak lakukan besok balik apa? Taubat balik. Taubat lagi. Karena sifat awak at-tawwab, berulang-ulang. Tapi kadang perkataan orang Bapak dan Ibu, apa keceknya? Kalau lah tobat, jika rajul lo besok banyak tobat apa keceknya? Tobat sama rajul. Padahal Bapak dan Ibu, ketika kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, tidak ada yang menjamin kita tidak akan melakukan dosa itu. Tidak ada yang menjamin Bapak dan Ibu, ketika awak dah bertobat, besok jatuh awak balik ke maksiat, jatuh awak balik ke dosa, tidak ada yang menjamin kita bisa tidak mengerjakannya. Makanya tobat itu berulang-ulang. Jangan tak kicau Bapak dan Ibu dengan perkataan seperti itu. Kalau tobat tu sekali saja kecil. Jadi nyukuan dulu, padahal tidak tahu kapan datang ajalnya. Maka taubat itu disegerakan. Nah, jika kita lakukan 3 syarat ini, yang pertama kita tinggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita menyesal sejadi-jadinya. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau kita lakukan 3 syarat itu, insya Allah taubat kita, dosa kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dosa kepada manusia? Ditambah syarat cie lain. 3 tambah cie berapa? 4. Pertama menyesal, pertama meninggalkan, kedua menyesal, ketiga berjanji, yang keempat kalau kesalahan kita kepada manusia, mungkin barangnya awak ambil, dikembalikan. Mungkin awak melakukan kesalahan, lidah awak salah, kena menyakiti hatinya,
minta maaf. Mungkin awak pernah memfitnahnya, menggibahinya, menggosipnya karena lidah Bapak dan Ibu sulit kita kendalikan. Apalagi kalau labas circle-nya sama. Oh tiba, nak tahu lah anak saya nu. Tapi yang cerita orang nak bawa ibu saya. Sambung menyambung. Akhirnya tersebar gosip. Jadi syaratnya Bapak dan Ibu, tambah cik lain, meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan kepadanya, mengembalikan barangnya kalau pernah kita curi, pernah kita ambil, dan meminta ridho dan meminta halal kepada orang yang pernah kita fitnah. Kedua Bapak Ibu saling berkaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hubungan dengan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hubungan dengan manusia. Keduanya harus lengkap Bapak dan Ibu. Ibaratkan sayap burung. Asyhadu an la ilaha illallah sebelah kanan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelah kiri. Kalau kurang cie bisa tabang bu. Kok kurang cie tidak diterima oleh Allah taubat. Bagi umat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Di dalam hadis ini dikatakan ada seorang laki-laki yang sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Ada tak bu dosa yang lebih gadang dari itu? Dai bu? Dai? Mungkin ada bu ya, kalau zaman dulu dah ada yang lebih banyak, yang lebih gadang dari itu. Tapi zaman kini bisa jadi dengan bom habis satu negara. Dengan bom ribuan meninggal. Tetapi di zaman dulu, di zaman Bani Israel, nyo membunuh 99 orang. Akhirnya orang itu sadar. Inyo sadar, setelah inyo sadar nyo pailah ke seseorang, nyo bertanya. Apa tanya nyo? Ada enggak orang yang alim, orang yang berilmu? Ambo ingin datang kepadanya untuk bertaubat, untuk menunjuki jalan taubat. Aduh kecewa. Yang tunjuklah. Fadalla ala rohib. Rohib ini Bapak dan Ibu, di zaman Bani Israel, seorang yang berilmu, yang taat kepada Allah dan tidak menikah. Itu rohib tu. Setelah ditanya, apa kecilnya? Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Wahai ulama, aku ingin taubat. Apa banyak dosa engkau? Aku sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Apa kecilnya? Fahallahu min taubatin. Masih bisakah aku bertaubat? Didawai orang tadi. La, tidak bisa. Apa kecilnya bu? Dek tanggung basah, anjak madu bana. Dek tanggung, dek nyo emosi bu. Kalau lah 99 orang yang bunuh, pasti orang ko pendekar, pasti orang ko orang baga. Sehingga sampai mana bu? Sampai 100 orang yang membunuh. Setelah itu beberapa hari sadar lo nyoba dia. Mereka itu orang bu. Kadang orang adalah tatanggo baru sadar. Kadang lah meninggal gaeknya baru sadar. Kadang lah kehilangan anaknya, meninggal anaknya baru sadar. Mereka pula orang tu bu. Lah sangat kalinya pula orang sadar lo nyoba dia. Berniat nyoba dia mencari orang, bertanya nyoba dia. Ada ndak ulama yang bijaksana, yang paham tentang taubat, ambo ingin berubah. Ada kecil orang situ, akhirnya ditunjukkan.
Kemudian datangnya orang ku adalah orang alim. Tidak hanya ahli ibadah, dia ahli ilmu dan punya kebijaksanaan. Batanya, aku ingin bertobat pada dia. Masih bisakah aku bertobat? Apa keceknya? Naam, masih bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pasti yang mau lakukan keceknya. Nyo batu-batu berniat nyo. Batu-batu berniat ingin berubah dari lembah dosa kepada perintah Allah. Syaratnya, keluar engkau, ukhruj, pergi engkau dari negeri itu pergi ke negeri lain. Maksudnya apa, Bu? Pindahlah dari kampung itu. Pindah dari kampung itu, pergi ke kampung situ. Di ujung situ kampungnya ada orang-orang soleh. Apa pelajarannya, Bu? Pertama, kalau awak ingin berubah, awak ingin taubat, awak harus pindah dari komunitas awak. Biasanya komunitas awak kalau berkumpul dengan ikut pasti menjangan orang, pasti ceritanya dosa. Pindah awak menjadi taklim lah, Bu. Lain orang bergunjang sedang ngaji ke, Bu? Ibu Allah SWT sedang ngaji dah, Ibu ya. Yang pertama, hijrahlah dari kampung yang kau tinggalkan. Yang kedua, pindah kepada yang lebih baik. Aku tepuk kepada awak ini komunitas baik. InsyaAllah kepada ibu, ngode mawak kumpul di dunia aku seperti ko, ngode ko puno wak kumpul pada di akhirat. Amin. Tapi cie pasan bapak ibu, kau nak nampak musuh ada. Aduh ya Allah. Dulu ya Allah, ada Ustaz Andi mengaji tak naik datang ya Allah. Kini di neraka ya Allah. Mungkin nyo di barasian dulu ya Allah. Ibu-ibu tolong sepakat kita tolong imbaw boleh sepakat. Kau dah ada lo nampak jamaah sekotong boleh imbaw ya sih. Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiklah orang ko berjalan. Baru di pertengahan jalan, orang ko didatangi malaikat maut, akhirnya meninggal dunia. Setelahnya meninggal dunia, fahtasomat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Jadi kalau orang meninggal, datang dua malaikat. Malaikat apa? Pertama malaikat rahmat, kedua malaikat azab. Jadi debat menyebut, debat basigagih kamambia. Kalau malaikat rahmat ingin memasukkannya ke surga, kalau malaikat azab ingin mengazabnya. Kalau malaikat rahmat itu mulai diciptakan sampai kini senyum saja. Tapi kalau malaikat azab mulai diciptakan sampai kini sampai menjadi awak. Nado yang elok menjadi ada bos. Pangcadiannya buruak kau. Dan awak kini diintai juga pada ibu. Ketika awak mati, inyo bagagang kamambia. Jadi debatlah di situ. Apa kecek malaikat rahmat di situ pada ibu? Orang ko walaupun inyo meninggal, tetapi hatinya lah berniat ingin taubat kepada Allah. Dijawab pula oleh malaikat azab tadi. Apa nyo jawab? Innahu lam ya'mal khairan qut. Walaupun inyo ingin berubah, walaupun inyo ingin taubat, alun panah melakukan kebaikan. Kiranya pada ibu orang yang membunuh tadi, dosanya saja yang ada. Tidak ada kebaikannya sebelumnya. Tetapi nyolah berniat bertaubat, dibela di malaikat rahmat, tetapi dibantah di malaikat azab. Walaupun nyolah berniat bertaubat kecil, tapi nyolah pernah beramal. Ada nado bekal-bekal. Akhirnya bapak dan ibu, datanglah malaikat satu lagi. Datang malaikat satu lagi untuk menjadi penengah. Jadi Pak Ibu di sikoko pelajarannya, kalau ada dua orang yang bertengkar, wajib ada satu orang untuk mendamaikan. Bukan untuk mengompori, tetapi untuk menengahi, mencari jalan damai.
Apa kerja malaikat tadi? Cibolah buku. Mana biar banyak kilo perjalanan nyo kan kau di tengah bu. Mana biar banyak kat baliaknya. Baliak ke kampung sebelumnya, jo kampung jo nanka ini tujuh. Tapi di situ Bapak dan Ibu turunlah rahmat Allah. Sabananya Bapak dan Ibu, orang kau baru separuh jalan. Tetapi karena niatnya betul-betul ikhlas, betul-betul ingin bertaubat, dikambang oleh Allah bumi lebih panjang ke tempat yang ingin tuju. Akhirnya siapa menang? Menanglah malaikat rahmat. Akhirnya malaikat rahmatlah yang mengambil orang ini, diampunkan dosa-dosanya, dan tempatnya di akhirat adalah surga. Dosa awak lain sampai situ bu. Kan tak sampai situ bu ya, nak membunuh orang saya dulu waktu. Dosa kedua Bapak Ibu tadi, dosa kecil, dosa besar. Kemudian ada dua lain, dosa zahir, dosa batin. Apa dosa zahir? Mata, lidah, tangan, kaki, kemaluan awak. Kok mata Bapak Ibu? Salah cara. Lebih banyak melihat keburukan orang lain daripada kebaikan orang lain. Seharusnya kalau kita melihat orang, lihatlah kebaikannya. Kalau kita melihat diri kita, lihat keburukan kita. Itulah pentingnya Bapak Ibu, introspeksi diri, mengana-ngana diri, baca min-camin diri. Kau jujur-jujur awak ini Bapak dan Ibu, selama di awak dan banyak awak taat pada durhaka pada Allah. Bapak, ambo pun mengaku Bapak dan Ibu lebih banyak melakukan dosa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar. Baca menghilangkan, menghapus dosa zahir dari Bapak dan Ibu dengan memperbanyak membaca istighfar. Pertama, istighfarkan mata awak Bapak dan Ibu. Nabi Bapak dan Ibu dijamin masuk surga, maksum dari dosa, terbebas dari dosa. Barangkali zikirnya, istighfarnya sehari semalam. Riwayat yang pertama mengatakan min sab'ina marrah, 70 kali. Riwayat yang kedua mengatakan mi'ata marrah, beristighfar sebanyak 100 kali. Nah Nabi, nyo dah ada dosa bu, ba'abad istighfar dulu Nabi. Nyo ada bu. Pertama, orang yang berdosa. Yang kedua, orang yang merasa berdosa. Kalau waktu berdosa, kalau Nabi merasa berdosa, padahal Nabi tidak berdosa. Seharusnya Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah bertobat kepada Allah, kita harus selalu merasa berdosa. Jadi Nabi saja 100 kalinya beristighfar minta ampun, apalagi awak. Maka yang pertama istighfarkan mata awak, barangkali 10 kali. Baca rohnya Pak dan Ibu. Ada dalam kaifiat, dalam tariqat Naqsabandiyah. Kalau seseorang ingin bertaubat,
Yang pertama, dia harus melakukan mandi taubat. Jadi mandi taubat Bapak Ibu, nawaitul ghusla li taubati an jami'iz dzunubi zahiran wa batinan. Sengaja aku mandi untuk bertaubat dari segala dosaku zahir dan yang batin. Setelah mandi Bapak Ibu, lakukanlah sholat sunnah taubat 2 rakaat. Setelah itu baru kita beristighfar. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dalam hati kita Bapak Ibu, ya Allah, ampunkanlah dosa. Dosaku banyak melihat yang Engkau tidak suka ya Allah. Dosaku banyak melihat yang haram ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Dosaku banyak, dosa-dosa mataku ya Allah. 10 kali. Kemudian Bu, istighfarkan pikiran kita. Astaghfirullahaladzim. Dingin Bapak dan Ibu, ya Allah, aku banyak salah sangka kepada Engkau. Pikiranku banyak berpikir buruk, banyak berburuk sangka kepada orang lain. Terkadang aku berburuk sangka kepada Engkau. Engkau berikan aku kesedihan, Engkau berikan aku cobaan, padahal itu untuk kebaikanku. Kan iyo nak Bu, ketika dia musibah baru takkan ada Allah. Lah tibo gampo, tibo merapi baru takkan Allah. Ketika kata ulama, kata para ustaz, kata para abuya tidak didengarkan lagi, tidak mempan nasihat itu Bapak dan Ibu, maka Allah utus musibah untuk mengingatkan orang. Baru tahu Allah, baru takkan Allah. Kemudian istighfarkan lidah awak Bapak dan Ibu. Lidahku bahaya Bapak dan Ibu, ini tidak batulang tetapi menyakitkan. Dek lidah banyak putus tali silaturahim. Dek lidah banyak orang tidak persatuan, bahkan ada orang tidak persatuan saling mimpi. Kecilnya ancak mau ditinju orang lain, 3 hari hilang sakitnya, tapi dek lidah mau lama hilangnya. Kadang mau tidak hilang. Ini lama maafannya gitu, tapi masih tak kenal. Sakitnya di sini. Apa gitu ya? Sakitnya di sini Bu ya. Ini lama maafkan tapi masih ini Bu. Seharusnya Bapak dan Ibu, kalau Allah awak maafkan, jangan diingat-ingat lagi. Lidah awak banyak dosanya Bu, menggosip orang lain. Tapi tidak selesai dengan istighfar tadi dah Bu ya. Tidak selesai dengan istighfar. Kalau lidah awak mengejek orang lain, menggosip orang lain, memfitnah orang lain, memburuk-burukan orang lain, walaupun awak menyesal meninggalkan dosa itu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau awak minta maaf, sebelum awak minta maaf, dosa-dosanya tidak akan dimaafkan. Lah minta maaf menyesal tapi nak muih doh. Baan nak muih mungkin kasar bana lidah awak kini. Mungkin menyakian bana lidahnya awak kini. Baca roh. Baca roh. Apa makanan kesukaannya? Apa makan kesukaannya? Kalau nyo susah nyo dibantu, pasti nyo minta maaf. Jangan mereka boleh minta maaf. Terserah engkau lah, engkau maaf atau tidak, urusan bola selesai. Indah Bu. Kalau orang ini tidak mau memaafkan di dunia, kita akan dituntut di akhirat. Bapak Ibu, laka masuk surga dituntut di neraka. Dia ya Allah, dulu dia menfitnahku. Dia punya dosa kepadaku, sehingga tersakiti aku di dunia. Aku menuntut sekarang ya Allah, aku tuntut keadilan-Mu ya Allah. Bu, kalau dunia awak bisa berkilah Bu.
Di dunia, di pengadilan dunia, awak bisa bakilah dan awak salah bisa menjadi manang kalau awak banyak pitih. Tetapi bu, kalau di pengadilan Tuhan engkau tidak akan bisa. Di pengadilan Tuhan jadi Bapak dan Ibu. Tutuplah ada orang tadi. Akhirnya diambillah kebaikanmu, dipindahkan ke orang yang mesakiti tadi. Lah, bayi orang dibolos orang balik, tiba tetangganya. Ya Allah, dulu ini pernah menyakiti ambo, lidahnya kasar ambo. Diambil pulau kebaikan. Tiba orang balik kawan sama sekolahnya. Dulu ya Allah nyocok mencacik-cacikmu ya Allah. Diambil kebaikannya. Akhirnya banyak orang menuntui kesalahannya. Akhirnya habis kebaikan. Kebaikan lagi dosa tinggal itu. Tetapi masih banyak orang menuntut. Ada orang menuntut pada akhirnya diambil dosa-dosa orang, dipindahkan. Makanya bu, di antara orang yang merugi adalah orang yang melakukan kesalahan tidak menyelesaikannya di dunia. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita istighfarkan yang pertama mata kita, pikiran kita 22, lidah kita berapa? 32. Kemudian kita istighfarkan telinga kita. Kadang bu, orang kalau menengah kajian, kalau saban tahun menengah kajian baru, lah payah fokus bu. Tapi kalau asa menengah gosip, fokusnya bu. Apa? Istighfarkan telinga kita Bapak Ibu. Lebih banyak awak assalamualaikum mendengar keburukan orang, gosip orang daripada kebaikan orang. Istighfarkan 10 kali. Enggak berapa? Pikiran, mata, lidah tadi mau sampai kemudian tangan awak istighfar. Barang di 52 mungkin salah menjangkau, salah jangkau. Maklumlah Bapak Ibu, sadu awak orang sanang sikoda bu. Terkadang orang tu mengambil sesuatu bu, bukan karena tidak takut ke Allah, tapi karena butuh. Kebanyakan Bapak dan Ibu, orang-orang yang madiang itu Bapak dan Ibu, padahal kadang yang madiang sakalung balik Ibu. Tapi itu apa yang sebenarnya bukan untuknya tua, tapi untuk anak ini sedang kelaparan itu. Khilaf wajar Bapak dan Ibu. Manusia tempatnya dosa, istighfarkanlah tangan. Lalu kemudian istighfarkan dua kaki kita. Mungkin salah langkah. Lalu kemudian istighfarkan perut kita. Mungkin bu salah moko masuk. Saya satu ini bu halal haram bahantam saja bu. Contoh bu durian bu. Kalau ada durian orang dakwah. Kalau di suatu kampung misalnya bu, ada sebagian mambiak saya lah ikhlas orang, minta saya ke batang bu, minta saya ke batang. Padahal bu, makanan yang kita makan halal dan haramnya sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa-doa. Halal dan haramnya yang kita berikan kepada anak kita berpengaruh terhadap sikap dan akhlak anak-anak kita. Jadi jangan heran kepada ibu, kalau ada anak sulit, payah, ini beda bu, kaciko kacik itu bukan kerenkan, bukan jahit, itu aktif bu. Ada kurang bu, waktu keteknya parangnya banyak, tetapi dah gadang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu kacik parangnya banyak juga lah gadang tambah banyak parangnya. Walaupun dah dimasukkan ke pesantren, walaupun dah dimasukkan ke rumah tahfiz, tapi parangnya sulit juga diatur. Berarti anak yang seperti ini ada bermasalah dengan makanan.
Labara po istighfar tadi tu. Tujuh. Kemudian istighfarkan, mohon maaf, istighfarkan kemaluan kita. Baik bu, mata Allah Subhanahu wa taala. Labara bu 82. Kemudian istighfarkan 20 hari awal. Ba'abala biasa dia. Tadi 10 saya tiba di hati 20. Dilabian karena dosa hati ko banyak. Iri, dengki, ria, sum'ah, wujud banyak. Dan salah satu ciri seseorang kalau betul-betul diterima taubatnya, berubah akhlaknya. Jadi pertama kalau seseorang itu betul-betul taubat, yang pertama ubah akhlaknya. Biasanya kasar kecilnya bu, kinilah mulai terkontrol, nyahlah nyorem-rem mengecek. Yang paradu saya kecil. Lebih banyak ilmu membaca Al-Quran. Biasanya banyak orang kini banyak membaca Al-Quran. Biasanya tampil menguasai kini di majlis ta'lim. Kemudian ciri orang yang diterima taubat yang kedua, hilang sifat iri dan dengki di dalam hati. Jadi hasad iri itu berbahaya. Kecik Nabi, hasad ini akan memakan pahala-pahala kita seperti api memakan kayu bakar. Bu, sagadang ruangan ko bu, api wa unggun bu. Kalau dimakan api baru sabantai, mungkin mau balik ini api saja. Seperti itulah hasad menghilangkan pahala-pahala kita. Sebut mata Allah SWT. Jadi kalau orang betul-betul bertaubat, bersih hati, hilangkan sifat tinggi. Yang sampai waktu kena penyakit SMS bu, susah melihat orang senang melihat orang susah. Kok kayu orang supaya membeli orang damam. Seharusnya kalau orang-orang betul bertaubat, kalau kawannya mendapat nikmat, saudaranya mendapat nikmat, dia ikut senang, ikut mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kalau orang alim bertaubat tu Bapak Ibu, orang yang jauh dari taubat itu, baru orang damam. Kok dapat hilang nikmat yang dimiliki orang tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, orang ciri-ciri orang-orang yang sudah bertaubat, yang sudah diterima taubatnya, dia akan banyak bersedekah. Sedekah yang terbaik kepada orang yang paling dekat dengan kita Bapak dan Ibu. Jangan sampai waktu kicoh dengan tarang orang lain itu banyak. Itu bantu, kau bantu. Tapi kau saudaranya sendiri, kau ponakan sendiri, kiki. Orang yang seperti ini tak kicoh dengan tarang. Kecil Nabi, sedekah yang paling mulia, sedekah yang paling terbaik, bersedekah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Apa manfaatnya? Yang pertama pahala silaturahmi, yang kedua pahala bersedekah. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang sudah betul-betul bertaubat kepada Allah, benar-benar taubatnya kepada Allah, dia akan mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyak. Apa bu? Akan mempersiapkan amal ibadahnya sebanyak-banyak. Pada Ibu, ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa. Ada seorang laki-laki namanya si Sultan Mudo. Mau kepada yang sama Pak, kau anyo pendekatan paham. Jadi namanya si Sultan Mudo.
Datanglah laki-laki ke rumahnya, mengetuk pintunya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanyalah, apa tujuan engkau ke sini? Yang pertama, untuk bertamu. Yang kedua, untuk mencabut nyawa itu. Jadi Bu, di zaman-zaman dulu tuh terkadang malaikat Israel bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Keciknya tunggulah dulu sebentar, ayo, tak bisa. Bu, jadi kalau orang lah tiba ajalnya Bu, di buku catatan malaikat namanya paling atas sekali. Tak bisa kecik malaikat namanya kau paling atas sekali. Tunggulah dulu, anak buah dah menikah deh, anak buah dah tamat kuliah deh. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal telah datang, tidak bisa dipercepat walaupun 1 detik, dan tidak bisa diperlambat, ditunda-tunda walaupun 1 detik. Dek laki-laki kau cari apa keciknya? Tunggu dulu. Dek engkau kan bertamu kemari, mau buat engkau pi manis dulu. Iyo lo keciknya Bu. Bayinya ke belakang Bu. Bayinya ke belakang sedang mengacau-ngacau apa tadi Bu? Mengacau-ngacau kopi nyumasuan ube lalu. Apa nyumasuan Bu? Nyumasuan ube lalu. Nyumasuan ube lalu. Setelah nyumasuan ube lalu nyelataan kah? Kamu punya subuhkan kopi tadi. Setelah subuhkan kopi tadi, diminum dari malaikat tadi Bu. Kamu minum ini Bu. Lupa. Setelah diminum, dek laki-laki tadi, siapa laki-laki tadi? Langsung takaduk. Kadang takalok tadi, nyo ambil buku catatan elok-elok, ambil, nyo pindah Bu. Nyo api nama di mana tadi? Nyo pindah ke bawah. Nan di bawah ku nyo pindah ke teh kiroi, nan di bawah ku lawan bari Baka caro mati sampai. Jadi jago mereka. Setelah jago, apa kecil? Yo tan mau kasih bana ke engkau. Sebanyak ku orang mau cabut, cuma engkau yang makin kopi. Tang budi maksud. Kini tang budi, abo ingin balik budi kepada engkau. Apa kecil mereka tadi kepada ibu? Biasa orang mau cabut dari atas. Dan sekali kini dia mau cabut dari bawah. Artinya apa dan bapak dan ibu? Fa'idha aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kemanapun engkau lari dari kematian, kematian akan datang kepadamu walaupun engkau berada di benteng yang sangat kokoh. Jadi ciri orang-orang yang betul bertaubat Bapak dan Ibu, dia mempersiapkan dirinya sebelum datang kematian. Apa kata Nabi? Berbanyaklah zikrul maut. Berbanyak mengingat. Apa manfaatnya? Ada 2 manfaat. Yang pertama, dia akan bersiap sebanyak-banyak. Yang kedua, dia akan jauh dari dosa. Kok sedang mengecek orang wah, kok sedang gosip, kok mati mau sedang gosip wah ada wah. Kok sedang lalai-lalai wah, kok sedang maden-maden, kok mati mau sedang laduk kok wah ada. Tindak talabiah tindak tak kurang lah sesuai dengan pepatah sakali aye gadang sakali tapian berubah sakali kali menengah kali untung lai berubah. Baralai kurang di kumpulan rami de anak simpang tigo tiuk sabanta menengah pengajian nan barangai baik tuju. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang diberikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz jazakumullahu khairan jazaa.
jahit anak yatim dan piara. Apa kata Nabi?